Assalamualaikum, halo teman cerita, bertemu lagi di channel cerita kita, tempat kita bercerita informasi yang bermanfaat. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya. Allah berikan rizki yang halal, berkah dan thayyib. Amin. Sebelum lanjut nyimak cerita kita, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya. Kita lagi ada di mana ya? Yap, benar. Sebelah kiri itu adalah Malioboro. Artinya saat ini kita lagi berada di kota Yogyakarta, sebuah kota budaya yang menjadi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara. Selama di kota Gudeg, kita menginap di Hotel Royal Malioboro by Aston. Hotel yang cakep banget dan letaknya tepat di depan stasiun Tugu. Untuk review lengkapnya, simak ya video cerita kita sebelumnya. Dan gak afdol rasanya kalau udah sampai Jogja tuh gak jalan-jalan ke Malioboro. Mau pagi atau malam sama asiknya. Habis sarapan, kita mutusin untuk jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta. Pengen tahu kayak apa sih Istana Raja Jogja itu? Tempat wisata ini buka jam 8.30 dan jam 9 pagi kita udah sampai sana. Ibu, 4 tiket. Bayar tiketnya 60.000 untuk 4 orang. Sebenarnya bisa lebih murah, cuma pas itu aku tuh lupa bilang kalau kita tuh ada dewasa dan ada anak-anak. Soalnya kan harga tiket dewasa dan anak-anak tuh sebenarnya beda. Tapi kemarin kita dihitung semuanya dewasa jadi 60.000. Ya wis lah, nggak apa-apa lah ya. Tahu nggak, pemerintahan monarki di Jawa ini usianya sudah lebih dari 250 tahun. Lebih tua dari usia negara kita, Republik Indonesia. Wow. Kalau negara Indonesia itu punya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan, maka Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat punya tanggal 13 Maret 1755 sebagai hari berdirinya. Berbeda dengan pemimpin negara kita yang disebut sebagai presiden, pemimpin atau Raja Yogyakarta diberi gelar Sultan Hamengkubuwono. Setelah tadi kita membeli tiket, kita dipersilahkan untuk masuk ke area keraton. Tapi kita tuh bingung, ini apa, kemudian di dalam kita lihat kayak gini, ini apaan. Akhirnya kita memutuskan untuk keluar lagi dan kita mencari guide. Jadi tips ya buat kalian, kalau pergi ke tempat bersejarah seperti ini, sebaiknya menggunakan jasa guide. Memang kita akan mengeluarkan biaya untuk itu, tapi insya Allah wisatanya akan lebih mengena ya, karena kita tahu dan kita akan diterangkan secara detail tentang tempat wisata tersebut. Dan kita mendapatkan guide yang bernama Ibu Endang. Beliau menjelaskan bahwa di hari Jumat gamelan tidak boleh dibunyikan. Sebagai gantinya, para abdi dalam membacakan macopat, yaitu puisi atau cerita dalam bahasa Jawa dan juga ditulis dengan aksara Jawa. Kedua sayap lambang kebebasan, yang di atas mahkota lambang kekuasaan. Jadi lambang Keraton Jogja dari Hamengkubuwono I. Yuk lanjut, ikut masuk ke kedaton. Kedaton? Apa itu kedaton? Kedaton itu pelataran utama yang memiliki tataran hierarki tertinggi di keraton. Ini adalah bangsal Mandalasana yang berbentuk segi 8. Dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan digunakan untuk pertunjukan alat musik barat.
Dan ini adalah bangsal Kencono. Bangsal ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I. Ini digunakan untuk menggelar acara-acara penting di lingkungan keraton. Dan di sebelahnya kita lihat gedung berwarna kuning. Ini adalah Gedong Jene. Dulu digunakan sebagai tempat tinggal sultan. Tapi kini digunakan untuk kantor pribadi sultan dan juga untuk menerima tamu-tamu penting. Di lingkungan keraton ini kita melihat banyak sekali orang-orang yang menggunakan pakaian adat yang seragam. Mereka adalah abdi dalam. Sekarang ini jumlahnya yang bapak-bapak sekitar 3.000 orang, yang ibu-ibu termasuk saya, teman saya 500 orang. Jadi kalau di jumlah 3.500 abdi dalam. Di beberapa sudut keraton tuh kita lihat guci-guci yang kok kayaknya bukan guci Jawa atau Indonesia gitu ya, kok kayak Chinese gitu. Memang benar sih, ini adalah guci-guci hadiah dari dinasti Ming. Jadi usianya sudah ratusan tahun juga. Mungkin saking nyamannya ya ngobrol sama Bu Endang, guide dari pihak keraton. Jadi tuh ngobrolnya itu sampai kemana-mana. Sampai Bu Endang tuh menyampaikan bahwa sekarang itu putri keraton, keturunan keraton tuh nggak harus menikah dengan yang berdarah biru atau ningrat. Jadi buat kamu nih yang pengen jadi ningrat, bisa juga nih nanti nikah sama cucu-cucu sultan. Minat gak? Lanjut lagi, sekarang kita ke Gedong Patehan. Di depannya itu ada 2 kereta kencana, dulu digunakan untuk pernikahan. Kalau sekarang sih pakainya mobil ya. Bangunan ini tuh dipakai sama abdi dalam untuk mempersiapkan minuman bagi keluarga sultan. Nah, di dalam bangunan ini juga bisa kita lihat banyak banget ya koleksi cangkir, teko, kemudian dispenser, hadiah-hadiah dari luar negeri. Ada yang dari Prancis, Belanda, Inggris, dari Jepang, dan banyak lagi. Dengan istri Ratu Yuliana itu Pangeran Bernard datang ke sini. Lalu lampu yang kristal di meja itu ada dari Italia. Nah, yang itu dari Belanda sama Belgia. Nah, foto di belakang itu tahun 1923 waktu hari ke-8 menikahkan 2 putri, 2 putra. Gimana? Keren banget ya. Aku sih kagum ya. Maksudnya mereka tuh bisa ngerawat benda-benda bersejarah itu bisa tetap apik gitu, bersih dan gak rusak. Nah, ini 15. Ini semua abdi dalam satu grup, ada yang murah, ada yang berapa. Dan tinggal di sini, nanti tidur di sini, besok pagi pulang diganti grup kedua. Pernah lihat kunci bentuk kayak gini nggak? Ini kunci jadul ya, tapi ini masih dipakai untuk beberapa pintu di lingkungan keraton. Dan abdi dalam lah nanti yang bertugas membuka dan menutup pintu-pintu tersebut. Watu, umurnya 200 tahun. Yang sebelah kiri kenrongan untuk tanda bahaya. Kayunya kayu nongko, kalau ini kayu jati. Keraton Yogyakarta itu seringkali mengadakan pameran dengan tema yang berganti-ganti di lingkungan keraton. Dan ketika kita ke sana, temanya itu pameran upacara adat keraton. Waktu menginjak tanah pertama kali, ada upacara tedak supen. Nanti menginjak jadah itu 7, kanan kiri kanan kiri. Terus sebelahnya itu Putri Sultan waktu naik pertama namanya Tarakan. Kalau untuk Putra Sultan
Jadi udah sunat bagi. Kalau putra sultan itu sunat antara 5 sampai 10 tahun. Dan yang lantang Sultan mengadakan rapat. Sejauh mata memandang di Kedaton ini kita melihat pohon sawo kecik. Dan di bawahnya bukan ditanami rumput, akan tapi pasir. Dan ini bukan pasir pantai ya, ini adalah pasir dari Gunung Merapi. Selesai keliling-keliling di area dalam keraton, kemudian kita pindah ke Taman Sari. Taman Sari ini sebenarnya juga wilayah keraton juga sih. Dan di sini kita tuh bisa nih tinggal lurus aja, kemudian belok kiri, tapi kita dibantu oleh warga sekitar untuk lewat di perumahan-perumahan abdi dalam. Jadi ini adalah rumah-rumah abdi dalam. Nah kalau lewat sini tuh kita nggak ketemu kendaraan bermotor, lewat jalan kecil, dan karena ada naungan genteng-genteng, jadi itu nggak begitu panas. Ayo. Ini tahu dari ini. Anjep. Dan sampai deh, kita tinggal nyebrang jalan aja. Tuh lurus ke sana itu sudah Taman Sari. Makasih ya Pak, udah nunjukin jalan yang adem dan lebih aman ya dari kendaraan bermotor. Meskipun Bapak tadi nggak minta uang ya, tapi ya kalau ada yang bantu memberikan kita kebaikan, ya sebaiknya kita balas juga dengan kebaikan. Di Taman Sari ini kita nggak pakai guide ya, memang sengaja. Karena kalau kita pakai guide itu kan guide itu akan menerangkan dengan detail dan akan butuh waktu yang lama. Sedangkan pas itu tuh hari Jumat, jadi kita mikir apa ya, kayak keburu waktu lah. Kita buru-buru, jangan sampai kelewatan dari waktu sholat Jumat. Tapi emang gak enak ya kalau nggak pakai guide tuh suka bingung ya, ini kemana nih, ini bener nggak jalan lewat sini nih gitu kan. Apalagi emang beberapa tempat itu dibiarin misalnya temboknya tetap kusam kayak gitu ya. Jadi suka mikir ini bener nggak nih, jangan-jangan ini nih sasar nih. Tapi alhamdulillah ya kita nggak nyasar ya. Jadi emang kita tuh nyari tangga ini nih, kita pengen ke atas, pengen lihat view Taman Sari dari atas tuh seperti apa. Wah, Masya Allah, cantik ya.
Dan lihat langitnya juga cerah biru, artinya hari itu panas banget. Jadi kita nggak bisa lama-lama di sini tuh. Anak-anak udah mukanya udah kusut, udah basah keringetan. Akhirnya ya udahlah, cuma sebentar di atas dan kita turun. Itu ada pohon cabai itu nggak metik ya, yang cuma megang-megang doang, senang aja lihat pohon cabai. Yuk lanjut yuk. Jumatan. Taman Sari itu adalah tempat rekreasi dan peristirahatan bagi Sultan, Permaisuri, anak-anak, dan keluarganya. Tempat ini didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai rasa penghargaan, rasa terima kasihnya kepada permaisurinya yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Sebenarnya komplek Taman Sari itu nggak cuma kolam-kolam untuk berenang tadi aja. Komplek ini tuh luas banget. Cuma sekali lagi ya, anak-anak tuh wajahnya udah kusam, kusut, capek, letih, lelah, dan jam sudah menunjukkan bahwa sebentar lagi sudah waktunya sholat Jumat. Ya, akhirnya kita keluar aja dari wilayah komplek Taman Sari. Dan alhamdulillah di dekat gerbang masuk tadi ada masjid keraton, yakni Masjid Soko Tunggal. Soko itu tiang, tunggal itu satu. Jadi tiangnya hanya satu. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Wah, masjidnya juga nyediain tempat untuk wisatawan. Jadi bisa buat sholat. Kemudian kalau capek mau rebahan-rebahan di sini tuh disediain tempatnya. Enak banget ya. Sebelum sholat Jumat itu kita nyempetin dulu untuk makan siang. Tuh dekat situ ada warung soto ayam gitu di kaki 5, itu seger, enak, dan murah banget, 50.000 kita makan berempat. Dan habis itu anak-anak sholat Jumat di sini dan kita lanjut tunggu di situ, duduk di bawah pohon, angin sepoi-sepoi dan sempat ketiduran dong. Habis itu barulah kita sholat zuhur di sini. Nah, bisa dilihat kan itu tiang atau sokonya itu hanya ada satu. Biasanya kan ada 4 ya. Jadi masjid ini unik ya. Jadi kalau kalian wisata ke Taman Sari, bolehlah mampir ke masjid ini untuk melihat keunikan dan perbedaannya dengan masjid yang lain. Alhamdulillah selesai sudah wisata kita di Keraton Yogyakarta. Kita pulang, nggak pulang sebenarnya sih. Kita lanjut ke destinasi wisata berikutnya dengan menggunakan becak motor alias bentor. Terima kasih ya udah menonton video kami. Jangan lupa tonton video kami yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum.